Apa kabar? Jumpa lagi bersama diskusi-diskusi bersama tim analis Evelo. Malam ini kita akan membahas satu data hasil penelitian Evelo. Telah hadir bersama saya sejumlah analis senior Evelo. Cukup lengkap di sini ada Pak Cakmat. Selamat malam Pak Cakmat. Cakmat aja Selamat kali. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakmat aja, nggak ada pakai. Nggak ada Pak ya. Cakmat. Pak Cakmat ini sebenarnya nama aslinya adalah Rahmat Hidayat. Tapi di lingkungan kami dipanggil Cak karena beliau walaupun berlogat sedikit Minang, tapi aslinya Kediri. Nah, kebetulan OB di kantor ini berasal dari Sunda. Tidak paham bahwa Cak itu adalah panggilan Mas untuk orang Jawa Timur ya. Akhirnya dia memanggil Pak Cakmat. Dikirinya Cak itu adalah nama. Sehat Cak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di depan saya ada peneliti senior Evelo, Mas Aziz Bukti. Selamat malam Mas. Selamat malam. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Kayaknya sibuk belakangan Mas. Sibuk mengamati Cakmat. Sibuk mengerti Cakmat. Kemudian di sebelah kiri saya ada peneliti Evelo lainnya, Mas Aryo. Apa kabar Mas? Kabar baik, selamat malam. Aryo Agung Sumantri. Nama lengkapnya Aryo Agung Sumantri. Nah, beliau ini lahir dan besar di Jayapura. Jadi orang Papua ini. Coba logat sedikit-sedikit Papua kan? Kesumakan kan? Sumakan semua kan? Sumakan. Su itu kalau terminologi orang Indonesia Timur sudah artinya. Sudah ya. Singkatan Su. Tapi jangan ngomong itu di Jawa. Ya bahaya. Bahaya. Su. Dikira Ngomong asu. gitu. Gak apa-apa ya. Baik, kita lanjut. Kali ini kita akan melakukan satu diskusi yang menarik yang kita sebut belajar kepemimpinan ala Presiden Jokowi. Nah, karena Pak Jokowi ini adalah RI 1, ya dia adalah pemimpin kita semua, ya wajar kalau kita belajar kepemimpinan ala Jokowi. Kita di sini tidak ada yang ahli tentang ilmu leadership, tapi kita akan menganalisa berdasarkan perspektif reaksi publik terhadap gaya-gaya kepemimpinan Jokowi selama 2020. Sehingga dari situ Evelo akan melakukan kesimpulan seperti apa tipe kepemimpinan Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada quote dari Pak Jokowi yang menarik. Umumnya kalau kita ambil quote seorang pemimpin, itu quote yang kira-kira ya meledak-ledak, bersifat mendorong, bersifat mengimprovisasi masyarakat, atau kemudian mengajak untuk melakukan sesuatu. Nah, Pak Jokowi ini quote yang kita ambil agak unik nih. Saya disuruh kerja, ya saya kerjakan. Mau dinilai jelek, ya terserah yang menilai. Ini kalau dalam terminologi falsafah Jawa gimana, Mas Aziz? Pasrah. Ya terserah aja lah. Itu kalau ditirukan gini biar agak bagus. Ya. Saya disuruh kerja, ya saya kerjakan. Mau dinilai jelek, ya terserah yang menilai lah. Nah, kira-kira gitulah. Iya. Istilahnya itu kalau istilah orang Kediri gak urus sebentar. Betul tak? Iya. Atau merendah juga ini, gaya-gayanya memang Enggak, merendah. kalau Pak Jokowi bukan gaya merendah, gaya gak peduli dengan apa yang diberikan, dengan penilaian yang diberikan oleh yang menilai. Gak peduli, yang penting fokus kerja. Intinya begitu. Jadi keyakinannya sangat kuat begitu ya. Dari kalimat ini keyakinannya sangat kuat. Artinya nggak membutuhkan penilaian orang juga sebenarnya. Iya. Gimana Cak? Saya kira yang disampaikan Mas Ajis itu sudah mendekati. Kalau dilihat secara struktural, Iya. dia tidak peduli terhadap yang menilai. Karena yang penting mengerjakan tugas, mengerjakan suruhan kerja dari yang menyuruh. Ini. Yang menyuruh rakyat. Secara teoretika memang Dalam demokrasi yang menyuruh yang rakyat. secara teoretikal Pemilih kan. tetapi
secara empirik kita semua tahu bagaimana mekanisme suruh dan menyuruh yang terjadi sekarang. Akan tetapi kalau kita menilai kalau tipikal yang bisa dimiliki Pak Jokowi ini, pokoknya patuh dulu, kerjakan aja. Iya. Pokoknya kerjakan dulu. Soal nanti bagus, jelek atau tidak bagus, Nanti. ini prinsipnya sebenarnya kan begini. Orang yang benar ini kan bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Oh iya. Ya. Tetapi orang yang bertindak dan bisa menyadari kesalahannya. Nah, kalau satu aja nanti kalau Pak Jokowi bisa bagus, kalau dia menyadari kesalahan yang kurang sempurna ke belakang lalu dievaluasi dan diperbaiki itu jadi bagus. Oke. Saya kira itu. Ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya orangnya nggak rumit lah. Nggak rumit. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Nah, ini ada pendapat dari seorang tokoh terkemuka yang dari 2016 bikin heboh publik, namanya Alexander Nix, mantan CEO Cambridge Analytica. Dalam acara AMR Festival 2017, beliau mengatakan era komunikasi massa yang bersifat top down itu telah usai. Sekarang era kita mendengarkan apa kata mereka melalui media sosial. Jadi Alexander Nix itu bilang bahwa kita harus menggrab dari bawah untuk menentukan apa kebutuhan orang. Jadi metode the great man with the great idea itu katanya udah selesai. Kira-kira begitu. Jadi karena tantangan dari Mas Alexander Nix inilah kemudian Evelo menjawab, oke Mas, kita jawab tantangan lo, kita akan grab apa kata masyarakat Indonesia tentang Presiden Jokowi. Oke. Kira-kira gitu. Kita terima nggak tantangan? Oh iya. Oke, Mas Alex duduk di situ ngopi yang manis, kita jawab tantangan. Kita jawaban itu. Ini kan era digital. Iya. Gimana Cak, era digital gimana Cak? Tidak ada, ini kebudayaan karena ini kebudayaan digital. Udah nggak bisa lagi, tidak ada batas ruang dan waktu. Ya, Bergerak. maksudnya gini Cak, ya kan. Tadi kalau Cak Mat ini kan mewakili generasi yang ya agak old lah ya. Iya. Kalaupun tidak bisa dibilang old banget ya, nggak old. Dulu zaman Pak Harto mungkin kan orang sudah tuh berapi-api Enggak gini, saya paham. Jadi gini, komunikasi massa yang top down itu sekarang ini berganti dalam bentuk personal. Kalau dulu tipikal kita nggak ngomong tipikal pemimpin dari Pak Jokowi. Tipikal Pak Harto itu mendengarkan. Dia mendengarkan, tetapi mekanisme untuk bisa mendengarkan itu kan dia punya mekanisme struktural birokrasi Pada saat itu. Mungkin dengan ketika era digitalisasi seperti sekarang ini yang melalui media sosial. Iya. Misalnya revolusi Mesir itu dimulai dari Facebook. Iya. Yang kemudian bisa besar-besaran terjadi chaos di Mesir dulu. Itu artinya suara bottom up itu signifikan untuk didengar. Termasuk masih ingat dulu koin berita. Iya, koin berita. Itu kan Facebook ya. Itu kan tahapan-tahapan proses linearisasi Ya, kebudayaan digital. Kalau dulu zaman Pak Harto kelompok capir. Kelompok capir segala macam itu. apa Cak tadi linearisasi? Linearisasi bertahap-tahap. Perasaan saya baru dengar istilah linearisasi. Oke. Tapi intinya sama saja, tidak ada yang berubah kalau menurut Cak Mat. Cuma sekarang eranya digital. Okay. Kebudayaan masing-masing kan bergerak. Itu kan sudah ditafsirkan jauh sekali 20 tahun lalu dalam buku The Future Shock itu. Siapa Cak itu yang nulis Cak? Alvin Toffler. Kita makan. Jadi itu kenyataan sekarang Pak. Iya. Kenyataan sekarang. Yang disebut future shock itu masih shock juga sampai hari ini. Terus akan berproses Pak. Jadi Pak Cak. Baik, karena kita ingin menjawab tantangan dari si Mas Alexander Nix ini, kita akan coba pindah ke slide berikutnya. Kita akan mulai menganalisa 10 URL baik dari YouTube maupun dari berita yang paling banyak menimbulkan engagement tertinggi di masyarakat. Nomor 1,
ternyata berasal dari YouTube ya. Ini adalah video YouTube yang paling banyak tersebar atau memiliki nilai engagement terbesar di Facebook. Berasal dari YouTube-nya Tribun ya, Tribun News. Judulnya cukup unik, hadapi Corona, Jokowi liburkan angsuran bank dan non-bank selama setahun beberapa profesi ini. Nah, video ini ternyata sudah disebar sebanyak 66.000 kali, dikomentari 213.000 percakapan dan reaksinya 576.000 emoji. Jadi total skornya adalah 856.504 engagement. Jadi Cak, ini video kalau kita ikuti di Facebook, ini ada 213 percakapan, 213.000 percakapan. Dalam rentang waktu sejak video ini dibuat atau dirilis sampai sekarang ini. Sampai sekarang kita membuat video ini. Nah, ini kan terjadi pada saat pandemi Corona. Artinya hadapi Corona, Jokowi liburkan angsuran bank dan non-bank selama setahun ini jadi angin segar gitu buat masyarakat. Oke, ini video pertama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Masih juga dari YouTube. Nah, bedanya kalau yang tadi itu berasal dari Tribun News, sekarang ini berasal dari media atau akun non-mainstream ya. Ini kalau kita lihat covernya agak-agak ngeri juga ini Mas Aryo. Judulnya ngeri, pidana mati untuk koruptor anggaran Corona. Ancaman. Jokowi tidak kasih ampun untuk koruptor, kira-kira begitu. Judul resminya adalah Jokowi tidak kasih ampun untuk koruptor anggaran Corona. Coronanya juga ditulis pakai angka 4. Video ini tersebar sebanyak 41.000, dikomentari 99.000, dan reaksinya 550.000 emoji. Jadi total skor engagementnya 691.000. Nah, kalau berdasarkan dua video ini Cak, video yang kedua dan ini tadi yang pertama, kalau mengacu kepada tantangan si Mas Alexander ini, apa yang bisa disimpulkan, Cak? Saya lihat begini, dan dua video ini saja sudah di atas 500.000 engagement. Yang pertama 856, kedua yang 600.000. Betul. 600.000 itu kan bukan jumlah yang sedikit. Iya. Pilihan diksi yang dilakukan oleh Jokowi berada pada momentum yang tepat. Iya. Bahwa kemudian tidak linear dengan pelaksanaan itu tidak penting. Nah, Itu konsisten dengan omongan pertama dia. Saya kerjakan, soal penilaian belakangan. oh iya. Tetapi ini secara psikis Momentumnya selalu tepat. Pada saat situasi Corona misalnya, dia bilang soal kredit, polanya seperti ini. Iya. Soal anggaran Corona, Iya. saya akan bertindak seperti ini. Iya. Nggak peduli ujungnya berakibat kontradiksi, itu nggak penting. Tetapi pilihan saat itu sangat tepat. Iya. Sangat tepat. Dan itu saya kira manajemen digital medianya Jokowi itu luar biasa. Jadi Jokowi ini kalau dari sudut pandang komunikasi publik gimana Mas Aryo? Kayaknya memang pintar memanfaatkan momentum kan ya? Iya, dia cerdas menangkap momen dan situasi. Dengan adanya corona kan banyak PHK, pekerjaan banyak yang tidak berjalan. Nah, tidak usah bayar utang setahun itu kan angin segar. Nanti tahun depan dilanjutkan. Bahwa kemudian Menteri Banknya, kemudian BPR bonyok-bonyok. Ya, itu belakangan. Belakangan. Tidak setahun itu Iya. belakangan. Yang penting ngomong dulu. Ngomong itu pilihan diksinya tepat. iya. Karena memang eranya seperti itu. Iya. Eranya sekarang ini seperti ini. Iya. Tidak banyak pemimpin juga yang pintar memanfaatkan momentum. Benar, itu yang hebatnya Pak Jokowi. Iya. Banyak yang masih ragu. Iya. Tapi Pak Jokowi main loss saja. Iya. Main loss saja. Berarti banyak pemimpin tuh dalam konteks publik ya. Iya. Ruwet.
Beliau ini simpel. Simple aja, dibikin santai. Betul. Betul. Jadi memang dua video ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang simpel itu disukai oleh publik. Iya. Kira-kira begitu Saya berdasarkan. kira dalam situasi sekarang begitu. Jadi kalau kita jawab tadi tantangan si Mas Alexander nih, Mas Alexander atau Cak Alexander, asal Anda tahu menurut Evelo, tipe kepemimpinan di Indonesia yang disukai oleh publik adalah yang simpel. Simple. Kira-kira begitu. Iya. Ya? Simple. Baik, terima kasih reviewnya. Kita lanjut ke halaman 3. Nah, ini adalah berita yang paling banyak memiliki nilai engagement terbesar di Facebook dari jpnn.com. Berita ini sudah di-share sebanyak 42.000, komentarnya aja 147.000. Jumlah reactionnya 397.000 emoji, jadi total skornya 586 engagement. Iya. Sama dengan berita nomor 2 tadi, judulnya adalah Jokowi putuskan bank dan leasing tunda tagihan kepada debitur selama setahun. Jadi sudah 2 konten, itu isinya setahun. Permintaan Jokowi agar tagihan kepada debitur ini dihentikan setahun. Kira-kira begitu. Nah ini linear kalau istilah Cak tadi terhadap 2 konten sebelumnya ya. Kemudian yang keempat ini kabar duka dari Presiden Jokowi, ibundanya meninggal. Berita dari Detik ini adalah berita terbanyak disebar ya. Ini adalah berita yang sebenarnya tidak heran kalau kemudian Detik yang paling banyak disebar, karena Detik ini biasanya paling terdepan mengabarkan breaking news gitu. Sehingga kemudian karena ini adalah kabar yang mengejutkan, kemudian tersebar di Facebook dengan cepat sehingga nilai total skor engagementnya 549.000. Kira-kira begitu. Ini soal kehidupan pribadi Presiden ya. Kemudian yang kelima ini ada berita lagi, masih linear nih kalau istilah Cak Mat tadi. Jokowi gratiskan tagihan listrik. Nah kalau yang tadi setahun, sekarang 3 bulan. Kalau kita lihat yang tadi JPNN, itu Maret 24, itu beritanya leasing ditunda selama setahun. Maret tanggal 31, selang seminggu kemudian ada kebijakan lagi, Jokowi gratiskan tagihan listrik 3 bulan. Jadi publik happy nih ceritanya Cak. Selama bulan Maret nih. Jadi hanya dalam waktu selang 1 minggu ada 2 keputusan besar diambil oleh Presiden untuk menyelamatkan ekonomi publik atau kehidupan rumah tangga masyarakat. Gimana Cak pendapatnya? Jadi kalau kita lanjutkan diskusi tadi, Presiden memang luar biasa memanfaatkan momentum. Pertama dia punya confidence yang bagus. Iya. Untuk mengambil diksi-diksi yang orang lain robot. Iya. Tapi dia itu santai ya. Santai aja. Kerjanya. Iya. Nah, kedua adalah secara psikis diksi yang dipilih oleh Pak Jokowi itu meringankan beban secara psikis ya. Bayangkan ketika robot seperti ini, tiba-tiba dibilang kredit boleh ditunda 1 tahun. Ditunda dulu. Nah, tunda. Listrik gratis. Listrik. Itu kan orang yang hopeless itu kan jadi bisa semangat lagi. Iya, betul. Soal teknikalnya penyelesaian soal lain. Soal nanti. Soal lain. Tetapi saat itu masyarakat sudah ditentukan. Iya. Nah, ini kan sama dengan cerita yang diambil oleh salah satu. Ini cerita sedikit ya, 1-2 detik. Ada cerita yang tidak sama persis tapi substansinya sama. Iya. Ketika pasukan sekutu harus mengambil alih Berlin, itu pasukannya sedikit sekali. Iya. Tetapi ada seorang jenderal yang punya diksi yang kuat. Kalian mau masuk duluan ke Berlin atau menunggu satu divisi menyusul dan mereka yang mendapat piala? Kesempatan ini. Iya. Berangkatlah pasukan yang compang-camping ini, yang sampai ke Berlin dan bisa masuk. Iya. Tetapi sampai mereka menguasai Berlin tidak ada satupun satu divisi yang menyusul. Iya.
tapi secara psikis ini membangkitkan semangat hidup. Nah ini yang kita tangkap Iya, iya. dari Jadi Pak. jadi keputusan presiden ini adalah keputusan yang momentumnya tepat, Momentum tepat. diharapkan, Iya. ditunggu, Betul. dan tidak sampai seminggu loh. Ya, tidak satu ini. Jadi memang hope masyarakat saat itu besar sekali. Bagus, dan beliau bisa membaca dengan bagus kondisi Hmm. psikologi masyarakat seperti apa. Hmm. Itu saya kira, Mas, itu yang saya sebut linearnya, konsistensinya itu jalan. Iya, iya. Nah, dengan dengan nilai engagement sebesar ini, Mas Aryo, dari sudut pandang komunikasi publik gimana? Jadi kalau masyarakat saat itu kan Maret itu pas kondisi memang drop-dropnya ya. Jadi dia lapar terus dikasih makan, dia nggak punya uang terus Litik digratiskan 24 juta pelanggan. 450 itu kan pelanggan yang memang levelnya paling rendah. Jadi pas sekali, makanya langsung dibagikan. Iya. Engagementnya tinggi, banyak yang komentari. Iya. Komentarnya saya yakin positif. Yang komentar negatif yang listriknya 2.200 karena dia nggak dapat subsidi. Oh, Iya. iya, iya. Ya, jadi 167.000 komentar ini luar biasa. Satu berita komentarnya 167.000, luar biasa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini balik lagi dari YouTube nih. Ini berbeda dengan sebelumnya. Judulnya cukup bombastis ya. Jokowi tidak kasih ampun untuk penyeleweng dana anggaran corona. Kemudian di cover videonya tulisannya adalah bantuan baru turun sudah dikorupsi, pidana mati untuk penyeleweng dana corona. Padahal Cak, sampai hari ini tidak ada kasus hukum yang berkaitan dengan penyelewengan dana corona. Tapi saat itu sudah muncul video bantuan baru turun sudah dikorupsi, pidana mati untuk penyeleweng dana corona. Berarti memang sekali lagi momentum untuk Ini kan sama beliau itu dengan teori ceritanya Columbus. Iya. Ketika harus Columbus diminta untuk menegakkan telur. Iya. Menegakkan telur. Iya. Oleh segala macam kan teorinya nggak bisa. Tapi Columbus tidak. Dipecahkannya ujungnya lalu berdiri kan. Katanya kalau begitu saya juga bisa. Ah. Iya, iya. Tapi itu kan soal momentum. Iya. Yang mengatakan kalau begitu saya bisa kan ketika sudah lewat momentum. Iya, iya. Beliau sama-sama dengan Pak Jokowi mengambil posisi pada saat orang yang mengatakan tidak melihat momentum itu ada, beliau lakukan. Iya. Karena pada saat itu tepat ketika corona sedang mewabah, kita butuh dana. Nah, yang menjadi tugas dari presiden adalah dia memposisikan bahwa dana itu harus sampai. Iya. Dana itu harus sampai. Iya, iya. Kan seperti itu yang ini. Oke, kita lanjut Sampai di sini saya lihat masih konsisten. masih konsisten. Bahasa kata Mas Aziz linear. Linear. Gimana, Mas Aziz? Ya, kalau kita melihat berita-berita yang tadi sudah disampaikan, ini berita yang nomor 6, kemudian mendapatkan reaksi sebanyak 300.000 lebih, itu ini berita luar biasa. Artinya masyarakat kita sebenarnya pokoknya ini ya video ya. Video, betul. Masyarakat kita itu kalau misalkan covernya bombastis itu langsung diklik ya. Iya. Gitu. Jadi kedepannya dengan apa yang di-track oleh Apple ini memang dibutuhkan pengetahuan yang cukup besar untuk memberikan literasi yang lebih kepada masyarakat. Iya. Karena kan tadi sudah disampaikan sama Mas Hos, sama Mas Budi bahwa kan ini sebenarnya belum ada juga. Terus bantuan yang turun itu kan juga tidak merata. Artinya kalau kita baca dana corona yang dilimpahkan ke Kementerian Kesehatan saja, sebagai pengetahuan kita bersama, ternyata belum di-over juga. Iya. Serapannya masih rendah. Serapannya masih rendah, atau satu serapannya masih rendah, yang kedua mungkin belum ada dananya juga. Iya, iya. Gitu kan. Jadi masyarakat kita ini dengan literasi yang belum cukup baik, dikasih umpan seperti ini, ya ini yang untung sebenarnya dua, yang punya link sama Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi. Artinya masyarakat kita memang kalau dengan law enforcement itu sangat peduli. Iya, iya. Itu nggak peduli apa isinya seperti apa. Pokoknya kalau ada berita-berita yang terkait dengan law enforcement,
ketegasan, ya kan, apalagi itu soal korupsi, masyarakat sangat peduli. Ini tercermin dari sini. Terlepas dari yang tadi saya sampaikan. Iya betul. Artinya citra tegas itu memang masih dibutuhkan di Indonesia. Terutama soal tegas terhadap penegakan hukum. Tegas terhadap Penegakan hukum tanpa spesial soal korupsi. Oh iya. Atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Iya. masyarakat juga suka. Jadi kita udah sampai pada 6 URL dan kita tadi menyimpulkan soal kebijakan, ketegasan, dan juga momentum itu adalah bagian atau ciri dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang paling banyak menilai reaksi atau umpan balik dari masyarakat. Kita lihat URL nomor 7, ini berita dari Tribun News. Nah, ini gambarnya menarik, Cak. Ada 2 menteri di belakang, ada Retno dan kemudian Sri Mulyani. Judulnya Breaking News, Jokowi gratiskan tarif listrik. Ini sama tadi ya dengan berita yang ke-5 tadi ya. Selama 3 bulan, cuma ini dari Tribun. Artinya 2 berita yang sama soal tarif listrik selama 3 bulan digratiskan ini mendapat respon besar, meledak di publik lah gitu ya. Total skornya mencapai 426.000 engagement. Suatu saat dilihat juga itu URL ini dicemplungin atau ditaruh berapa banyak pengiklan. Oh, ya. Artinya berita ini laris sekali. Laris, karena laris mungkin si Tribunnya ini juga banyak memberikan penawaran kepada calon pengiklan. Udah iklan aja di pasti kemunculan berita ini saya. Iya. Itu jeli-jelinya Tribun ini. Ya, kalau Tribun nggak jeli, sayang sekali hanya menjadi traffic. Jadi dia mesti tanya sama Evelo. Oke, kita cek URL nomor 8. Nah, ini berbeda sama sekali dengan berita-berita sebelumnya. Ini berita cukup baru, Mei tanggal 6 dari Harian Aceh ya, Harian Aceh Indonesia. Judulnya Jokowi ngawur, warga dilarang mudik kok 500 TKA Cina diizinkan masuk. Nah, kalau yang tadi berkaitan dengan COVID itu adalah soal sikap dan keputusan Presiden, ini adalah semacam kritik dari media atau masyarakat dan kemudian disambut oleh publik dengan reaction cukup besar. Sebenarnya berita seperti ini cukup banyak ya Mas Ais. Tapi saya yakin besarnya berita ini kalau dikaitkan dengan literasi yang tadi Mas Aziz sampaikan, karena memang di judulnya ada kata-kata Jokowi ngawur. Ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya melihat gini, seorang pemimpin apalagi presiden, selain dia punya likers atau pendukung, dia juga punya haters. Begitu itu berita menyangkut tentang kebijakan yang tegas, yang bagus, para pendukungnya ini pasti dengan tidak tanpa ragu dia pasti nge-share, memberikan reaksi dan lain-lain. Begitu berita ini menyangkut tentang kekeliruan atau diduga kekeliruan dari seorang pemimpin, apalagi judulnya Jokowi ngawur. Iya. Nah itu haternya langsung nggak tahu ini udah dibaca atau belum, langsung Iya. reaksinya tinggi. Betul. Nah, itu share-nya aja sampai 29.000. Betul, 29.000. Bisa jadi isi beritanya belum tentu seperti ini. Betul. Iya kan? Betul. Itulah sifat Iya. netizen kita, warganet kita seperti itu. Iya. Jadi karena ini judulnya Jokowi ngawur, ya kan? Dan sebenarnya nggak relevan juga. Itu kan TKA Cina itu kan yang digembar-gemburkan di Kendari, ya kan? Iya. Terus yang mengunggah berita ini Harian Aceh. Harian Aceh kan pasti konsen Aceh kan? Iya. Yang tiba-tiba mengunggah yang nggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Aceh. Iya. Jadi saya kira ya wajar kalau ini disebarkan banyak karena judulnya mengundang bagi haternya Jokowi. Iya. Untuk kemudian bereaksi karena memang isu TKA yang kemudian kita begitu ketat, ada PSBB dan lain-lain, TKA masuk, kasih judul yang pembasis ini sehingga Viral ya. Menariknya jumlah komentar sampai 83.000. Itu gila itu. Saya tidak membayangkan itu kalau misalkan ini di fanpage berarti ya. Iya. Di Di fanpage page dan juga disebar oleh masyarakat. Ya itu yang soal
mana komentar ya? Di komentar ya, Iya. 83.000 itu ya 83.000 baris ya. Iya. Kalau satu baris, Kalau satu komentar satu satu, baris. kalau itu panjang-panjang ya, saya bisa membayangkan adminnya apa namanya Harian Aceh itu seperti apa, Iya. admin fanpage-nya ya. Betul. Pemimpin itu memang kontroversi ya. Tanpa itu dia bukan seorang pemimpin. Iya. Kira-kira gitu. Tapi kalau menurut Evelo 83.000 itu memang harus dicermati. Kenapa perlu dicermati? Itu adalah informasi yang sangat kaya. Iya. Sejauh mana kontroversi itu cukup deep, cukup dalam, menyakiti publik kalau dianggap itu menyakiti, atau sebenarnya netral-netral saja. Kan? Ini mulai tanggal 6 ya, 6 Mei. 6 Mei sampai hari ini itu ada 83.000 percakapan. Kalau tanpa ini ya, tanpa saya membuka fanpage itu, kebiasaan orang di Facebook kan beda dengan di Twitter. Iya. Yang hanya komentar mantap, top itu nggak ada. Jadi kebanyakan orang yang aktif di Facebook atau Facebooker itu komentarnya banyak-banyak. Iya. Kalau dia misalkan buzzer itu jarang masuk di Iya. kanal Facebook. Gitu. Iya. Jadi itu memang gerakan apa? Organik lah. Organik, gerakan sosial kalau di Iya. Facebook itu. Iya. Jadi betul yang dikatakan oleh Mas Budi, 83.000 itu informasi yang luar biasa. Iya. Andai kata misalkan pemerintah ya, kemudian mencoba untuk mengekstrak Mengekstrak 83.000 komentar itu yang terkait dengan berita-berita yang tidak suka sama kebijakan Pak Jokowi atau yang suka, mungkin step berikutnya pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan yang tadi Iya. disebutkan oleh Alexander Nix tadi. Iya. Jadi dunia sekarang itu adalah bottom up kan. Iya. Apa sih yang dimaksud oleh masyarakat terkait Betul. dengan TKA Cina gitu. Betul. Jadi sebenarnya untuk tahu apa perasaan masyarakat tentang TKA Cina ya, misalkan salah satunya ya Ini beritanya. 83.000 komentar ini aja diekstrak untuk kemudian Secara matematis itu kalau Mei tanggal 6 sampai sekarang berarti 2 bulan, 2 bulan. 60 hari. Iya. 83.293 itu berarti sekitar per hari orang bicara itu 1.400 orang. Iya. Ngomelin per hari. 1.400. 1.400 at least ya. 1.400 orang per hari. Kalau dianggap satu komentar satu orang. Ya, dalam itu kita masih bilang satu orang satu komentar ya. Iya. Itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi memang pemimpin itu adalah kontroversi. Kalau kontroversi itu diselesaikan, nah, itu keadaan akan berbalik. Iya. Baik, kita pindah ke URL berikutnya. Nah, ini fotonya Jokowi tersenyum. Judulnya adalah Jokowi sentil ibu-ibu agar tak beli baju dan lipstik pakai uang PKH. Nah, ini berita dari Kompas ini sudah disebar sebanyak 22.000 kali, ada 46.000 komentar. Total engagementnya 414.000. Berita-berita seperti ini menurut Evelo ini soal Jokowi jarang. Artinya Jokowi memberi pendapat tentang soal-soal teknis begini cukup jarang. Jadi saya kira wajar kalau kemudian berita ini cukup viral di masyarakat. Pemimpin itu juga soal humanisme. Artinya program-program pemerintah yang mungkin rumit juga kebijakan itu diambil disampaikan dengan cara-cara yang sederhana. Kalau tidak salah Mas Aryo, di saat yang bersamaan Menteri Sosial juga menghimbau agar uang PKH tidak dipakai untuk beli rokok. Itu juga viral di publik gitu ya. Iya. Kenapa Mas? Ini bisa viral kenapa? Bisa viral karena uang itu kan seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya beli sembako. Kemudian kalau PKH ini ada peruntukannya misalnya untuk uang sekolah. Tapi karena yang diterima itu berupa uang, jadi kendali itu di masyarakat. Jadi harus disampaikan lagi sama pemimpin kita, Pak Menteri sama Jokowi bahwa tidak boleh dipakai pulsa, baju, sama tidak boleh diberikan rokok juga. Karena kadang bapak-bapak itu kan lebih berat rokoknya daripada berasnya. Jadi saya kira gini, Mas Budi. Jadi pernyataan Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan Menteri Sosial itu saya kira tidak serta-merta. Pasti sudah banyak sekali laporan dari bawahannya bahwa
terjadi serangkaian penyalahgunaan, Ya. ya kan, Peruntukan. penyalahgunaan peruntukan bagi bantuan-bantuan pemerintah, salah satunya PKH dan mungkin kalau di Jakarta itu KJP dan lain-lain. Dan kebiasaan di masyarakat kita itu tahu kalau si Fulan, si Anu itu dia dapat PKH, dia dapat KJP, begitu dapat KJP belanja macam-macam. Nah, masyarakat ini seringkali itu menyimpang, gila ya, itu orang udah dikasih gitu aja untuk yang lain. Iya. Nah, makanya ketika ini kemudian berita muncul dan melintas, ya kan, ketika dia beraktivitas di media sosial, dia langsung like, langsung bereaksi. Karena apa? Itu apa namanya, ucapan pemimpin presiden itu mewakili dari kegugahan Iya. masyarakat secara keseluruhan. Iya. Nah, memang pada akhirnya sebenarnya kalau kita mau jujur, ini bukan negara nggak punya duit sebenarnya, bukan negara yang memberi bantuan. Bantuan udah lumayan banyak, tapi kadang-kadang pertama tidak tepat sasaran, yang kedua salah peruntukan. Siapa yang salah peruntukan itu? Ya orang yang menerima. Yang menerima. Nah, jadi wajar kemudian berita ini disampaikan oleh pemimpin, mungkin sudah menjadi kegelisahan. Nggak mungkin lah kalau ini tidak ada asap, tidak ada api, kan tidak ada bau kemudian presiden ngomong, nggak mungkin. Iya. Ini sudah diperkirakan, tidak sekedar ingin menampilkan sosok humanismenya presiden. Tapi memang ada datanya. Ada datanya kemudian disampaikan karena memang ini sudah menjadi kegelisahan dan pembicaraan kesana kemari, nongol di Facebook, udah reaksinya lihat saja itu. Iya. 344.972 emoji. Jadi berita ini tidak simpel sebenarnya. Ini Nah. sebenarnya berita yang sangat informatif. Bahwa di masyarakat itu penerima bantuan lah yang menyalahgunakan bantuan yang diterimanya. Ya, kebetulan presiden kemudian mengingatkan dengan cara ya. Nah, buat yang tidak menerima bantuan, berita ini adalah fakta gitu ya, atau Iya. pengetahuan atau informasi. Mengesalkan. Baik dia yang berhak menerima kemudian nggak terima, maupun kemudian memang dia tidak terima, Iya. dia orang mampu, mengesalkan. Gimana sih udah dibantu aja kok untuk beli lipstick? Iya. Betul tak? Iya. Mendingan untuk apa Cak? Kalau ini terlepas, kalau apa yang disampaikan Mas Haji secara teknikal ekonomi itu bisa masuk akal. Tetapi dalam konteks informasi berita ini, timnya itu pintar milih diksi-diksi untuk kemudian orang membangun emosi yang tinggi. Nanti terakhir bisa. Itu. Nanti terakhir sebelum kita tutup kita bicara. Enggak istilahnya dalam konteks ini. Ini Iya. bukan sesuatu berita yang Iya. sekonyong-konyong gitu, Iya. dari 1 sampai berapa? 11 ya? 1 sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 nanti kita Ini bahas. kan berapa 6 bulan? 6 bulan. Iya, Januari tanggal 29. Januari tanggal 29. 6 bulan. Ini saat sebelum corona Sebelum corona. sebelum corona masuk. Belum corona. Nah, ini dibandingkan dengan berita listrik sebelumnya. Iya. Nah, Di saat normal. normal ini di saat sebelum corona. Iya. Nah, ini adalah berita terakhir yang menjadi bagian dari Tracking Evelo. Berita dari suara.com ini kira-kira memberikan hope kepada masyarakat. Judulnya adalah Jokowi (2) sudah ada obat untuk corona. Akan dibagikan dari rumah ke rumah. Ini Maret tanggal 20 2020. Berita ini disebar 26.000 kali, ada 54.000 komentar. Reactionnya 328.000, jadi total score engagementnya 409.000. Nah, sepintas kita menyimpulkan bahwa pemimpin itu memberi hope, memberikan harapan ya. Pada saat Maret itu soal-soal COVID masih simpang siur itu. Apakah akan cepat selesai, apakah lama, apakah baru mulai, apakah sudah sampai pada puncak penyebarannya, apakah PSBB, apakah lockdown. Saat itu masih banyak polemik yang terjadi dan Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa obat corona sudah ada. Di Amerika, Presiden Trump itu pada suatu ketika pernah membuat pernyataan yang dikutip oleh media dan berita itu menjadi berita yang sebarannya luar biasa besar di Facebook, mencapai angka 3 juta nilai engagementnya. Kalau ini kan 400.000 ya.
itu mencapai 3 juta. Kira-kira isi beritanya adalah Trump dalam video terdahulu pernah kita bahas, Iya, itu iya. menyarankan agar penderita corona itu dimasukkan alat yang bisa menyinari bagian paru-parunya, karena katanya dengan panas tertentu virus itu akan mati. Dan berita itu menjadi olok-olok seantero negeri tentang Presiden Trump. Betul. Jadi alih-alih memberikan hope, dia malah menjadi olok-olok. Nah, kalau di kita ini tidak menjadi olok-olok, tapi saat itu menjadi hope masyarakat saat pandemi ini baru mulai terjadi. Gimana Mas Aziz pendapat ini? Ini kalau dilihat dari kaki penjelasan kecil beritanya itu kan chloroquine itu semacam obat malaria ya. Iya betul. Dulu belum ada perdebatan soal obat ini. Iya. Memang dicari-cari kan. Iya. Begitu kalau ini berita munculnya bulan sekarang diolok-olok seperti beritanya Trump Iya. tadi, karena ternyata tidak cukup efektif. Iya. Pada saat itu momennya tepat, Iya. ya kan? Iya. Jokowi sebagai presiden menyampaikan sudah ada obat untuk corona. Iya. Jadi minimal orang tenang, Iya. Iya. kan gitu. Makanya disebar. Dan yang menarik lagi, ini suara.com. Jadi selain ada tadi Suara Aceh ya, Harian Aceh. Harian Aceh, ini ada media non mainstream suara.com Iya. yang kemudian masuk dalam tracking FLO sebagai sebuah media ya kan yang tidak terkenal lah. Saya memahami memang tidak terkenal ya, mungkin belum nationwide. Kemudian dia bisa mengimbangi Detik Finance, Detikcom, kemudian Kompas.com dan Tribun. Iya. Bahkan kalau di channel Facebook itu, channel YouTube itu ada yang 2 tadi kan, Iya. 2 video dari YouTube yang channelnya juga kira-kira channel tidak Iya. begitu tenar lah kan. Betul. Kalau Tribun kan memang tenar. Artinya Mas Budi, selain berita ini juga dalam era keterbukaan media sosial ini sudah tidak ada lagi sebenarnya pengkotakan antara media mainstream dan media non mainstream. Non-mainstream. Media non mainstream pun bisa menjadi mainstream. Betul. Buktinya Suara.com sama Harian Aceh bisa Masuk. mainstream dalam Iya. track ini. Betul. Gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan Presiden ini kenapa viral? Karena momentumnya tepat. Ini diunggah pada bulan Maret Iya. pada saat itu. Pada saat Tapi kalau misalkan ini diunggah sekarang ya jadi olok-olok Jadi seperti Trump. Iya. Nah, yang kedua mungkin saja masyarakat kita karena literasinya masih kurang, karena kalau ada berita itu kan nggak dibaca dulu, pokoknya judulnya bagus share, Iya. judulnya bagus like, gitu. Nah itu yang perlu kita terus dengungkan untuk bagaimana mengedukasi supaya masyarakat kita menggunakan media sosial tidak asal ya kan menekan emoji gitu. Tuh, Iya. cocok. Ini kalau dikaitkan dengan quote di depan tadi, terserah mereka yang menilai gitu ya. Walaupun belum ada juga obat corona sekarang yang dibagikan dari rumah ke rumah. Iya. Tapi sebagai presiden saat itu perlu beliau mengambil keputusan untuk memberikan hope bahwa obatnya pasti ada gitu. Meskipun ini kelasnya tidak sama dengan pernyataan bahwa Bung Karno bilang kemerdekaan adalah jembatan emas, Iya. ya kan? Tapi paling tidak ya Pak Jokowi ya mirip-mirip gitulah, Iya, ya kan? Iya. Belum ada dia bilang pokoknya tenang, ekonomi Indonesia masih kuat. Iya, betul. Padahal mungkin beliau sendiri melihat, wah ini kalau 2 bulan lagi tidak ada utang, bahwa belum, tapi Iya. nggak perlu ngomong gitu. Iya. Kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo ya, yang pernah mengutip sebuah novel Mas Aziz, Terus, yang kira-kira menyatakan bahwa pada tahun di masa yang akan datang Indonesia itu akan habis sebagai sebuah negara. Ternyata publik itu adalah orang-orang yang lebih suka dengan rasa optimis ketimbang ditakut-takuti, kira-kira begitu. Bagaimana Mas? betul, kalau publik Indonesia begitu. Karena sebagian besar orang kita itu kan inginnya optimis. Tetapi kalau itu diskusi terbatas, para ahli itu lebih memilih apa yang disampaikan Prabowo. Kenapa? Itu bentuk kehati-hatian. Bahwa seorang yang pada posisi pengambil kebijakan, Iya. dia harus melakukan A, B, C dalam mengantisipasi prediksi yang ditulis di dalam novel itu. Kan itu walaupun novel fiksi itu kan Iya. bisa mencerminkan sebuah ini kan semacam futurolog lah. Iya. Gitu. Kayak Alvin Toffler Iya, dulu. novel dulu. Kalau di Amerika sendiri masyarakatnya
lebih mudah ditakut-takuti, Mas. Jadi ditakut-takuti nanti lapangan pekerjaan diambil oleh imigran. Itu di bagian mana? Tidak seluruh masyarakat Amerika loh. Pada saat Trump campaign itu, dia cenderung mengambil diksi untuk menakut-nakuti masyarakat Amerika. Iya. Termasuk kemudian kebijakan untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan. Kalau di distrik Columbia mungkin nggak laku. Iya. Ya kan? Mungkin di daerah Washington. Di daerah yang mapan lah. Ya, daerah mapan mungkin itu akan menimbulkan ke inilah Pennsylvania, ya Colorado, Iya. Texas. Kalau daerah-daerah kayak New York mungkin nggak laku. Iya, iya. Menakut-nakuti. Tapi dari data ini bisa kita simpulkan bahwa pemimpin itu soal hope. Dia harus bisa memberikan banyak hope kepada begitu ya. Masuk akal atau tidak masuk akal? Iya. Iya kan? Tapi Pokoknya bisa memberi hope. seperti obat corona tadi. Iya. Itu nggak masuk akal sebenarnya. Iya, iya. Tapi hope. Oh, ya. Betul. Nah, kalau ada pemimpin tidak pernah memberi hope, tidak ada kontroversi, kira-kira gimana dalam kontestasi politik? Kalau dalam kondisi sekarang enggak laku. Nggak laku. Enggak laku. Sekarang ini kan contoh Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu pro kontra lah kan. Orang kan tergantung pilihan politik. Iya. Kalau kemudian Pak Jokowi ini punya diksi yang tepat. Aku mau kerjain, ya saya kerjain. Iya. Anda berbicara ini begana begono nggak penting bagi dia. Yang penting dia kerja aja. Iya. Nah, bahwa kemudian di belakangnya kan ada yang bicara, kerja nyusap lah ini segala macam. Iya. Dia forgetting. Iya, iya. Kemudian konsisten terus dia Iya. dengan apa-apa yang disampaikan. Ini kan kita terkait kepada opini yang berkembang. Iya. Tetapi kalau bicara teknikalnya, Iya. itu kan debatable. Iya, iya. Kalau partai lain bilang gagal, Iya. segala macam partai yang Pendukungnya. bilang sukses, Iya. itu aja, Iya, iya. tidak ada masalah. Tetapi pada saat ini dia merajai Iya, iya. topik dan pilihan-pilihan itu merajai dan dia punya confidence. Confidence yang kuat. Confidence-nya dia luar biasa. Confidence-nya harus kita akui. Iya. Jadi kalau kita simpulkan, ini terutama buat Mas Alexander Nix nih ya, Ya, yang tinggal di Inggris sana, itu pemimpin di Indonesia itu mostly 40% itu disukai karena keputusan atau kebijakannya. betul. Menurut data Evelo, kemudian 20% soal ketegasan, ketiga adalah kehidupan pribadi ya, kehidupan pribadi, keempat memberi harapan, kelima punya kontroversi, dan keenam adalah karakternya. Tapi keputusan dan ketegasan itu yang paling banyak mendapatkan reaksi dari publik. Jadi pemimpin kalau nggak bisa memutuskan, Ya. nggak bisa punya ketegasan, Betul. ya nggak usah, Nggak bisa jadi pemimpin. nggak bisa aja. Nggak bisa. Oke, Mas Aziz ada tambahan, Mas? Jadi gini, menurut saya ini bukan belajar ya, tapi membaca lah, membaca arah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam kurun waktu 2020 ya, yang berhasil di-track dengan intelligent system big datanya Evelo. Iya. Nah, kemudian kesimpulan ini menurut saya adalah bukan seperti yang disampaikan Mas Budi bahwa masyarakat Indonesia ternyata enggak, tetapi dengan aksi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait dengan keputusan, dengan ketegasan dan lain-lain ternyata memberikan reaksi yang luar biasa di publik, terutama diwakili oleh warganet. Apakah potret yang di situ disebutkan 40%, 20% dan 40% keputusan, ketegasan, 20% dan lain-lain itu menjadi potret kepemimpinan yang ideal? Kita nanti akan melakukan penelitian lebih lanjut. Iya, betul. Ini hanya bahwa dalam kondisi yang seperti ini kita memberikan kerangka acuan secara kuantitatif. Ini potretnya seperti ini. Iya. Bisa jadi nanti kita bisa menemukan potret yang ideal itu sebenarnya seperti apa bagi seorang pemimpin. Apakah hook-nya yang lebih tinggi, ya kan? Ataukah mungkin sudah tidak, karakternya juga tinggi, kontroversinya dihilangkan, itu bisa kita perdalam. Jadi intinya adalah
bahwa ini adalah potret yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang ditangkap oleh beliau. Ya. Nah, Mas Di, mungkin kita perlu nanya Mas Arya atau Cak Mat nih. Menurut beliau ini aksi Presiden ini, pernyataan-pernyataannya di media, ini normal atau by design? By design. By design. Dari mana nih, Pak? By design. By design. Kita gak perlu tes teknik ya. Ya. Nggak usah. Dari kalimat yang dia saya mau kerjakan, saya ikut yang menyuruh, soal pemilihan, soal orang menilai, Terserah. itu sudah didesain oleh menyuruh. Juga harus begini. Sesuai pilihan pertama. Kita dalam konteks ini kan. Kalau kita mulai lebih ke dalam, banyak catatan-catatan yang harus kita akungkan. Morality, konsistensi, kesesuaian antara omongan dan kenyataan, itu kan variabel dan syarat-syarat kepemimpinan itu kan tidak cukup kuantifikasi pendapat orang, like and dislike-nya para penganut mazhab medsos, kan tidak sekedar itu. Karena dia berada di dunia nyata, bukan di dunia maya. Dia akan mencoba menarik kenyataan di dunia nyata, kemudian dibawa ke dunia maya yang bisa dalam tanda petik ada manipulasinya, ada segala macamnya. Jadi pertanyaan Mas, saya bilang cepatnya by design, tidak ada semua berdiri sendiri. By design, semua by design. Kalau Mas Arya? Saya setuju dengan Cak Mat ya, by design. Karena semuanya nih dia nggak mungkin dia kerja sendiri. Sebelum dia membuat keputusan itu kan dia sudah punya roadmap ke depan ini bagaimana. Tapi kemudian dia harus mengambil langkah cepat pada saat Indonesia ada corona. Ini plan B dari semua rencana yang kemarin sudah di plan A akan Indonesia seperti ini itu berubah semua. Jadi plan B darurat inilah yang akan dipakai sama dia. Jadi desain itulah yang dikerjakan sama dia. Berarti kesimpulannya gini, Mas Budi, kalau ada pernah pengamat menyampaikan bahwa komunikasi Presiden Jokowi atau pemerintah kepada masyarakat itu babak belur, data ini menunjukkan sebaliknya. Ya kan? Betul. Jadi di masyarakat ternyata komunikasinya tidak babak belur. Tidak boleh. Ya tidak. Kalaupun dibilang buruk, tidak buruk-buruk amat. Iya. Masih memberikan harapan, masih mendapatkan sambutan yang baik gitu loh. Iya. Jadi artinya kalau yang bilang babak belur itu mungkin di tingkat elit ya. Iya. Jadi kalau di tingkat masyarakat yang diwakili oleh media sosial, ya Reaksinya cukup tinggi. reaksinya cukup baik. Pada konten-konten yang ada keputusan, kebijakan, dan ketegasan. Iya. Termasuk yang memberi hope tadi. Ya, Jadi ibaratnya mari kita bicara data sekarang, Iya. jangan bicara perasaan orang per orang, Iya. apalagi elit yang tidak pernah tahu dengan data ataupun saintifik kan gitu. Iya, betul. Terima kasih. Dan saya kira dalam konteks kejadiannya itu pasti memang by design. Iya. Tapi gaya menyampaikan saya kira Jokowi ini pribadi yang spontan juga. dia tipikal dia. Tipikalnya begitu. Dia punya tipikal itu yang cuek. Yang spontan, betul. Dan itu tepat sekali dengan momentum yang ada. Betul. Sementara buat sebagian yang lain keberanian itu ditunjukkan oleh sikap-sikap konservatif, tegas, bersuara lantang dan keras. Protokoler, birokratis. Ketegasan Jokowi ini tidak dalam koridor seperti itu. Ketegasannya adalah berani mengambil keputusan, walau mungkin pertimbangannya belum cukup matang. Tetapi kan keputusan presiden itu tidak boleh lama digodoknya, Cak. Saya kira begitu. Baik, Sobat Evelo sekalian, tidak terasa hampir 1 jam kita berbincang. Walaupun ini hanya kira-kira 15 slide, tapi saya kira sudah mampu memberikan insight ya. Pencerahan yang cukup dalam. Tadi kata Mas Aziz sebelum kita tutup, sebagian pengamat menyatakan bahwa komunikasi tim kepresidenan sangat buruk. Evelo menangkap justru sebaliknya. Setidaknya masih lumayan lah. Ya. Apalagi selama pandemi corona ini kita lihat dari 10 yang kita tracking
sebagian besar memang berkaitan dengan kebijakan dalam rangka menghadapi COVID-19. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan. Kita akan diskusi lagi dengan data-data Evelo yang mungkin bisa jadi lebih menarik, dan sobat sekalian perlu tahu bahwa data Evelo ini sangat banyak. Jadi kalau ingin mengulas sebuah data, silahkan nanti kirim komentar aja di video ini di YouTube. Kira-kira mau bahas apa? Pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum, politik, agama, atau apa saja, atau tokoh. Silahkan kirimkan pertanyaan itu dan kita akan mendiskusikannya dalam bentuk data-data seperti ini. Terima kasih Cak Mat, Mas Aziz, Mas Aryo atas diskusinya. Semoga kita selalu tetap sehat dan bisa melewati pandemi corona ini dengan baik. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.